Malam itu, hujan turun tanpa jeda. Butiran air menghantam atap seng, seperti ribuan jari yang mengetuk, memanggil, seolah ingin masuk. Di sebuah rumah tua di pinggir desa, seorang perempuan bernama Rara baru saja menutup pintu kayu yang sudah lapuk. Engselnya berdecit panjang, seperti mengeluh. Rumah itu bukan miliknya. Ia baru saja pindah 3 hari lalu. Tidak ada yang aneh. Setidaknya, begitu pikirnya. Namun malam ini terasa berbeda. Sunyi, terlalu sunyi. Bahkan suara jangkrik yang biasanya bersahut-sahutan malam itu seolah menghilang. Rara berdiri di ruang tengah, memandang sekeliling rumah yang remang. Lampu kuning tua menggantung, berkedip pelan, seperti kelelahan. Ia menarik napas panjang. Cuma perasaan, bisiknya. Ia melangkah menuju dapur. Lantai kayu berderit setiap kali diinjak, menciptakan irama yang tidak beraturan. Krek, 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 lalu brak, sebuah suara keras terdengar dari arah belakang rumah. Rara terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menoleh perlahan. Angin, pasti angin, gumamnya. Mencoba menenangkan diri. Namun, ia tahu tidak ada angin. Hujan turun lurus, tanpa arah. Dengan ragu, Rara berjalan menuju sumber suara. Lorong menuju bagian belakang rumah gelap, hanya diterangi cahaya tipis dari ruang tengah. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai menahannya. Seolah rumah itu tidak ingin ia melangkah lebih jauh. Saat sampai di ujung lorong, ia melihat pintu kecil yang menuju gudang terbuka sedikit. Padahal tadi, ia yakin pintu itu tertutup. Pelan-pelan, Rara mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Dingin, sangat dingin. Seolah bukan sekadar logam, tapi sesuatu yang hidup. Ia mendorong pintu itu perlahan. Kerihik, bau lembab, langsung menyergap. Bau tanah. Dan sesuatu yang lebih busuk, gudang itu gelap gulita. Namun Rara merasa ia tidak sendirian di sana. Siapa? Suaranya hampir tidak terdengar. Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan di luar dan napasnya sendiri yang mulai tidak beraturan. Rara hendak menutup pintu kembali saat tok, tok, tok. Ia membeku. Suara itu datang dari dalam gudang. Bukan dari luar. Bukan dari pintu. Melainkan dari balik dinding. Ia menatap dinding kayu tua di dalam gudang. Tok, 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 ketukan itu terdengar lagi. Pelan, teratur, seperti seseorang mengetuk dari sisi lain. Siapa di sana? Rara bertanya. Suaranya pecah, hening, lalu tok, 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 lebih keras, lebih cepat. Jantung Rara hampir melompat keluar. Ia mundur selangkah. Namun anehnya, ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa pergi. Seolah suara itu memanggilnya, menariknya. Dengan perlahan, ia melangkah masuk ke dalam gudang. Langkah demi langkah, ketukan itu semakin jelas, semakin dekat. Seolah dinding itu bukan batas, melainkan penghalang tipis. Rara mengangkat tangannya, ragu, namun akhirnya ia mengetuk balik. Tok, hening, tidak ada balasan. Beberapa detik berlalu. Rara menghela napas lega. Mungkin memang hanya suara kayu atau air hujan. Namun saat ia hendak berbalik tok, 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 balasan datang. Keras, cepat, agresif. Seolah sesuatu di balik dinding itu marah. Rara menjerit pelan dan mundur. Tangannya menutup mulut. Matanya membesar. Dan kemudian suara itu berubah. Bukan lagi ketukan, melainkan gorazon, kriete, kriete. Seperti kuku panjang yang menggaruk dari balik dinding, perlahan, mengikis, mencari jalan keluar. Tidak, 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 tidak.
Rara mundur semakin jauh, namun kakinya tersandung sesuatu. Ia jatuh. Lampu kecil di gudang berkedip, lalu mati, gelap, total, dan dalam kegelapan itu ia mendengar sesuatu. Bukan dari dinding, tapi dari belakangnya. Napas panjang, berat, dingin, tepat di tengkuknya. Rara tidak berani bergerak, tidak berani menoleh. Ia tahu jika ia menoleh, sesuatu akan terjadi. Namun perlahan, sesuatu itu berbisik, suara yang serak, patah, seolah tenggorokannya robek. Kenapa? Kamu? Buka. Air mata Rara mengalir. Tubuhnya gemetar hebat. Saya. Tidak. Ia mencoba bicara, namun suaranya hilang. Dia keluar. Bisikan itu semakin dekat, seolah mulutnya tepat di telinga Rara. Dan sekarang, dia, lihat kamu. Tiba-tiba gedoran keras. Dinding gudang itu retak. Kayunya pecah. Sesuatu dari dalam mendorong keluar. Rara menjerit. Ia merangkak menjauh. Dalam gelap, namun tangannya menyentuh sesuatu. Basah, lengket. Saat kilat menyambar dari luar, cahaya sesaat menerangi gudang. Dan Rara melihat tangannya berlumuran darah. Dan di depannya, dinding itu telah terbuka. Lubang besar menganga, dan dari dalamnya, sosok hitam merangkak keluar. Tubuhnya kurus, panjang, kulitnya pucat, seperti mayat yang lama terkubur. Matanya kosong, namun mulutnya tersenyum lebar. Terlalu lebar. Tidak manusiawi. Rara berteriak dan bangkit berdiri. Ia berlari keluar gudang, melewati lorong, menuju pintu depan. Namun pintu itu terkunci, padahal tadi tidak. Ia menariknya, menggedornya, namun tidak terbuka. Di belakangnya, langkah perlahan menyeret. Dia suka, yang penasaran. Suara itu terdengar lagi. Kini bukan di gudang, tapi di dalam rumah. Rara berbalik dan melihat sosok itu berdiri di ujung lorong. Lebih tinggi dari sebelumnya. Lehernya miring tidak wajar. Matanya menatap lurus ke arah Rara dan senyumnya semakin lebar. Lampu berkedip sekali, dua kali. Dan saat lampu menyala kembali, sosok itu sudah lebih dekat, sangat dekat. Rara menjerit dan berlari ke kamar. Ia mengunci pintu, menahan napas. Air matanya tidak berhenti. Sunyi, tidak ada suara, tidak ada langkah, tidak ada napas. Hening, yang terlalu hening. Beberapa detik berlalu, mungkin menit. Rara mulai berpikir, semuanya sudah selesai. Namun kemudian tok, 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 suara itu kembali. Rara membeku. Perlahan, ia menoleh ke arah dinding kamar. Suara itu berasal dari dalam dinding. Tok, 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 lebih pelan, lebih dekat, dan kali ini disertai suara tawa kecil. Sekarang, giliran kamu. Di dalam dinding itu mulai retak, dan keesokan harinya, tetangga menemukan rumah itu kosong. Tidak ada Rara, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Hanya satu hal yang aneh di dinding kamar. Terdengar suara pelan. Tok, 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 seolah seseorang masih terjebak di dalamnya.